Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 210826225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari blok kardiologi yaitu peripheral arterial disease atau disingkat menjadi PAD. Untuk definisinya sendiri ialah peripheral arterial disease adalah arteriosklerosis pada arteri perifer, terutama pada ekstremitas bawah, yang menyebabkan penyempitan atau oklusi arteri sehingga menurunkan aliran darah dan mengganggu perfusi jaringan distal. Untuk epidemiologinya, di mana global PAD itu usianya lebih dari 50 tahun, sekitar 3-10%. Selanjutnya, ada etiologi dan faktor. Jadi ada beberapa faktor yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga dengan PAD atau CPD. CVD. Ada beberapa faktor yang bisa diubah, yaitu merokok, DM, hipertensi, dislipidemia, obesitas, sindrom metabolik, gaya hidup sedentary, diet tidak sehat, dan penyakit ginjal kronik. Untuk pathway-nya sendiri adalah dimulai dari disfungsi disfungsi endotel, di mana nanti ada cedera pada endotel menyebabkan atherogenesis atau akumulasi LDL inflamasi atau plak, penyempitan sehingga terjadi stenosis, oklusi total atau trombosis serta iskemia jaringan dan nekrosis. Manifestasi klinis sendiri dari PAD ini adalah di mana dia terjadi beberapa gejala. Pertama, gejala klasik itu claudication intermittent, nyeri atau kelelahan pada otot betis, paha atau bokong saat berjalan yang hilang saat istirahat. Nyeri saat istirahat yaitu ada nyeri pada tungkai pada saat malam hari, serta ulkus iskemik itu luka yang sulit sembuh pada jari atau kaki. Untuk tandanya sendiri adalah nadi perifer menurun atau hilang, terutama pada dorsalis pedis atau tibialis posterior, kulit pucat, dingin, atrofi, rambut, dan kuku menebal, pengikisan kapiler lebih dari 3 detik, perubahan warna, bisa kemerahan, kebiruan, cyanosis, gangren kering atau basah. Untuk klasifikasinya sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama, untuk yang nomor satu itu ada asimptomatik, yang kedua kalau dikasih intermittent, yang kedua B ada jaraknya lebih dari 200 meter, dua B kurang dari 200 meter, tiga itu nyeri saat istirahat, yang keempat itu ada ulkus atau gangren. Untuk diagnosis sendiri, biasanya kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, di mana dia ada riwayatnya itu ada claudicatio, nyeri saat istirahat, ulkus, merokok, DM, hipertensi, dislipidemia, dan riwayat CVD. Saat kita inspeksi, terjadi ada warna kulit, suhu, rambut, ulkus, dan gangren. Baru kita palpasi nadi perifernya, serta kita auskultasi terdengar bulit arteri. Untuk indeks pergelangan kaki dan lengan, kita melakukan pemeriksaan awal sederhana yaitu tekanan sistolik pergelangan kaki per tekanan sistolik lengan atau brachial. Di mana nanti kita bisa interpretasikan berdasarkan hasil yang dapat, yaitu ada normal, borderline, PAD ringan dan sedang, PAD berat, atau sampai arteri kalsifikasi. Baru kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu ada Doppler ultrasonografi, ada duplex USG, ada CTE, MRE, serta untuk evaluasi sebelum intervensi. Yang terakhir itu ada angiografi digital, DSA, gold standard untuk menentukan terapi endovaskular. Selanjutnya ada juga klasifikasi Rutherford, yaitu dia dikategorikan berdasarkan stadium. Stadium itu 0 sampai 6. Baru kita masuk ke tata laksana, di mana tata laksananya terdiri dari non-farmakologis serta yang farmakologis. Yang pertama non-farmakologis, kita edukasi untuk berhenti merokok, olahraga teratur, diet sehat bisa menggunakan DASH diet atau Mediterranean, kontrol berat badan, serta perawatan kaki sehari-hari, higienis, alas kaki yang sesuai. Farmakologisnya kita beri antitrombotik, bisa aspirin, clopidogrel, rivaroxaban, dan aspirin lagi. Yang kedua ada kita bisa terapi lini kedua itu ada statin intensitas tinggi, S inhibitor atau ARB, silostazol. Biasanya itu diberikan pada claudication intermittent. Baru kita kontrol DM dan hipertensinya. Yang kesembilan ada
Ada komplikasi, yang pertama ada ulkus kronik, infeksi jaringan lunak atau osteomilitis, ada gangren, amputasi, peningkatan resiko miokard infark, serta stroke, kematian dan kardiovaskular. Eh, oh ya, dan untuk tata laksana tadi ada tambahannya. Biasanya dilakukan juga revaskularisasi bila gejalanya signifikan atau iskemia kritis. Yang pertama itu lakukan endovaskular, angioplastin balon, stent, aterektomi, trombektomi, serta yang kedua itu ada bedah, di mana ada bypass arteri autogenous vein graft yang biasanya sering dilakukan. Baik, ini adalah eh, sekian dari presentasi mind map saya mengenai peripheral arterial disease. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membangun dan menjelaskan mind map ini. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.